Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang teorema dasar yang pertama. Ya, tadi kita sudah mengetahui hubungan antara limit dan kalkulus ya. Nah, dari hubungan limit dan kalkulus di situ, dari limit bisa kita pelajari tentang diferensial dan integral. Kemudian di sini akan kita kaitkan dengan teorema dasar yang pertama. Oke. Nah, sebelum ke teorema yang pertama, kita harus kita cermati lagi dari contoh 5.2 yang sudah kita pelajari yang sebelumnya tadi. Nah, dari contoh 5.2 di sini kan tadi diketahui AX-nya adalah integral dari 1 sampai X per 3T plus 2 per 3 dt. Oke. Kemudian kita coba turunkan dari sini. Dari A yang sudah diperoleh tadi kan diperoleh ini, kemudian kita turunkan A-nya. Nah, ketika kita turunkan ternyata kita ketemui adalah sepertiga X plus 2 per 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa menarik hubungan bahwa D per dx dari AX. Nah, ini dari sini ya. Yang tak lain adalah A aksen. D per dx AX sama dengan D per dx AX tadi apa? AX adalah ini ya, yang atas tadi ini. Ini adalah AX. Kemudian AX ini juga bisa ditulis dengan integral dari 1 sampai X ini ya. Nah, ini kan AX nya. Dan nilainya adalah D per dx dari AX adalah sepertiga X plus 2 per 3. Oke, ini tadi ya, ini bentuknya sangat mirip, hanya beda variabel saja. Oke. Nah, ini juga dari contoh 5.3 tadi. Nah, bisa kita cermati bahwa BX-nya tadi adalah ketemu X per 3, X pangkat 3 per 3. Kemudian kita turunkan ketemu X kuadrat. Ini ya, turunan dari B. Kemudian D per dx BX dengan BX adalah tadi dituliskan dengan integral ini ya. Ini adalah BX-nya. Ternyata D per dx dari integral itu sama dengan X kuadrat dan bentuknya di sini juga mirip sekali. Kalau di integral adalah T kuadrat, hasilnya ada X kuadrat ya. Di contoh 5.2 tadi juga mirip sekali gitu ya, hanya beda variabel saja. Nah, dari sinilah kita bisa merumuskan suatu teorema yang bunyinya adalah misalkan F adalah kontinu pada interval tertutup A sampai B ya, fungsinya tadi persamaan garisnya, dan X sembarang titik dari A sampai B ya, berarti intervalnya A sampai B, X nya bisa sampai B atau bisa di antaranya. Maka D per dx dari integral A sampai X dari fungsi itu sendiri adalah sama dengan Fx. Ft menjadi Fx. Turunan dari integral sama dengan fungsi itu sendiri. Turunan dari integral sama dengan fungsi itu sendiri. Hanya beda variabel saja. Satunya kalau di integral variabel T, karena di hasilnya adalah variabel X. Nah, karena di sini adalah teorema, maka harus kita buktikan dulu. Karena tadi kita berangkatnya dari suatu contoh kasus, maka kita harus mengeneralkan sehingga bisa digunakan secara umum teorema ini. Tidak hanya digunakan di contoh 5.2 dan 5.3 saja. Oke, biasanya kan kita tidak membuktikan teorema ya, tapi di sini coba kita buktikan, kita cermati ya. Berarti kita dari sisi kiri nanti maju ke sisi kanan gitu ya. Tadi diketahui D per dx dari integral Ft sama dengan F aksen ya, F besar. Karena F aksen ini sama dengan F ini ya. Nah, kalau di kemarin kan sama dengan ini. Oke, sebelum ke situ lah kita buktikannya terus. F aksen ini sama dengan limit ya, karena kan turunan ya, tadi sudah ya, turunan dari F itu sama dengan limit dari F plus H min Fx per H. Oke.
Nah, dari sini seperhanya ini dikeluarkan, kemudian menjadi integral dari AX plus H FT min integral AX FT ini ya. Jadi menjadi integral dengan batas A sampai dengan X plus H, yang batasnya adalah batasnya dari A sampai X. Oke. Nah, ini karena integral nilainya negatif, integral tentu negatif, bisa kita positifkan dengan batasnya dibalik ya. Kalau ini adalah batasnya dari A sampai X, ini dibalik menjadi X sampai A. Oke, ini hanya membalik ini saja. Ini batasnya A sampai X, dibalik biar menjadi positif, jadi menjadi penjumlahan X sampai A. Oke. Nah, dari sini karena ini kan sama-sama ini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga tinggal integral dari batas X sampai X plus H dari FT. Oke. Kemudian nilai integralnya ini sendiri adalah H kali Fx. Nilai integral dari ini adalah H sampai Fx. Kemudian ini bisa dicoret, tinggal limit dari Fx. Nah, karena di Fx tidak ada H, tidak mengandung variabel H, maka sama dengan Fx itu sendiri. Nah, sehingga d per dx integral A sampai X ft dt sama dengan Fx. Jadi teorema itu sudah terbukti. Nah, karena teorema sudah terbukti, maka bisa kita gunakan pada kasus yang lain gitu ya. Tidak hanya kasus 5.2 dan 5.3 yang sebelumnya tadi. Oke. Integral, turunan dari integral suatu fungsi sama dengan fungsi itu sendiri ya, hanya beda variabel saja. Awalnya ft menjadi fx, x kuadrat menjadi t kuadrat menjadi x kuadrat, sepertiga t menjadi sepertiga x gitu ya, hanya beda variabel saja. Nah, kemudian teorema 5.2 bunyinya adalah integral tentu dari A sampai X k f dengan k adalah konstanta ini ya, sama dengan k. Ini sifatnya mirip dengan sifat-sifat dari integral yang kemarin itu ya. Jadi kalau k ini bisa dipindah ke depan, kemudian kalau penjumlahan bisa kita hitung sendiri-sendiri, fx sendiri, gx sendiri. Kalau pengurangan juga seperti itu. Berarti kita bisa menghitung gx sendiri dan gx sendiri. Ya, ini karena teorema maka perlu kita buktikan ya. Tapi di sini kita anggap teorema ini sudah benar dan sudah kita buktikan. Tapi kalau ingin mengetahui pembuktiannya ya bisa dilihat di buku-buku kalkulus gitu ya. Beberapa teorema ini di entah itu yang I atau I2 atau I3 itu ada pembuktiannya gitu ya. Oke, intinya di sini adalah kalau ada integral satu konstanta bisa dipindah ke depan, tinggal kita mengintegralkan fungsinya saja. Kalau penjumlahan bisa kita sendiri-sendirikan. Nah, kalau pengurangan juga mirip dengan penjumlahan gitu ya. Oke. Ya, kita lihat contoh yang 5.4. Dari contoh 5.4 di sini diketahui suatu integral adalah integral dari 1 sampai 2 fx sama dengan 10 dan integral dari 0 sampai 1 fx sama dengan 5. Tentukan integral dari 3 0 sampai 2 fx dx dan yang B adalah integral dari 0 sampai 2 fx plus 1 dx. Oke ya, kita cermati yang A dulu. Nah, dari yang A ini kan kita peroleh 3 integral 0 sampai 2 fx. Oke. Nah, karena di sini diketahui ini kan kita tidak mempunyai integral dari 0 sampai 1, 0 sampai 2. Maka kita harus membuat sendiri atau mengubah yang ada di soal menjadi ada diketahui gitu ya. Nah, ini kan integral 0 sampai 2 itu kita bisa pecah menjadi integral dari 0 sampai 1 dan juga integral dari 1 sampai 2. Ini kalau dicoret kan menjadi integral dari 0 sampai 2 ya. Nah, sama dengan ini. Oke.
Karena nilai dari 0 sampai 1 ini adalah 5, ini ya. 0 sampai 1 adalah 5. Kemudian 1 sampai 2 adalah 10, maka nilainya adalah 3 kali 5 plus 10. 5 plus 10 sama dengan 15, 3 kali 15 adalah 45. Sehingga nilai dari 3 integral 0 sampai 2 fx sama dengan 45. Oke ya. Kemudian yang B, nah, integral dari 0 sampai 2 fx plus 1 dx. Nah, karena ini penjumlahan, kita bisa pecah masing-masing. Nanti integral dari 0 sampai 2 fx dx plus integral dari 0 sampai 2 1 dx, itu ya. Kemudian integral dari 0 sampai 2 tadi ketemu 15 ya. Kita bisa mencari lagi atau kita bisa menggunakan perhitungan yang ada di atas, karena tadi juga kita sudah mencarinya ini. Ketemu 5 plus 10 sama dengan 15. Nah, 2 dari mana? Nah, 2 dari sini. Integral dari konstanta, integral dari 1 adalah x gitu ya. Kemudian batasnya adalah 0 sampai 2, sehingga batasnya adalah x diganti dengan 2, berarti 2 min 0. Karena batasnya dari 0 sampai 2 ya, berarti hasilnya adalah x-nya ini, hasilnya integral 1 adalah x, kemudian x-nya diganti dengan 2 dikurangi dengan diganti dengan 0, sehingga hasilnya adalah 2. Sehingga hasil dari integral dari 0 sampai 2 fx plus 1 dx sama dengan 17 gitu ya. Berarti beberapa bagian yang tidak diketahui itu kita bisa mencarinya gitu ya, dengan aturan-aturan integral gitu ya. Oke. Ya, ini adalah latihan 2. Ini sudah diketahui. Ya, nanti perlu dicermati, di sini ada fx dan juga ada gx ya. Kemudian batasnya ada 1 sampai 2 dan 0 sampai 1. Berarti untuk fx-nya itu belum ada batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini nanti bisa dicari sendiri. Kemudian untuk gx-nya ini ada batas dari 0,2 sampai 0,1, sehingga batas dari 1 sampai 2 belum ada. Berarti bisa dicari sendiri gitu ya, dengan cara yang aturan berantainya tadi. Nah, di sini juga sudah ada kuncinya. Ya, misal kalau dari kunci yang sudah saya siapkan ini kok jawaban kalian berbeda dan sudah yakin bahwa caranya benar, ya tidak masalah ya. Ya mungkin saja kuncinya yang keliru gitu ya. Yang penting prosesnya benar, jawabannya benar. Kok nggak sama-sama kunci ya nggak masalah. Itu ya. Ya mungkin teknik perhitungannya dari kalian dan saya sendiri beda gitu ya, sehingga kuncinya hasilnya berbeda. Tapi nggak masalah, yang penting caranya benar. Oke, ini contoh 5.5. Ya, tentukan turunan dari fx dari fungsi berikut. Oke. Ini ya. Ya, untuk terlebih dahulu fx sama dengan integral dari 2 sampai x sin t dt. Nah, ini adalah perhitungan secara manual. Berarti kita integralkan dulu fungsinya, itu sin t-nya, ketemu negatif cos t, kemudian kita masukkan ke batasnya, itu batasnya dari x2 sampai x ya, berarti x dulu karena batas atas dulu, kemudian dikurangi batas bawahnya, ketemu sin x. Nah, ini kalau cara perhitungan. Tapi menurut teorema yang 5.1 tadi, nah kita bisa lanjut langsung ya. Kalau ada integral dari 2 sampai x sin t dt ya, dengan catatan batasnya adalah x-nya ada di atas ya. Kemudian yang di bawah ini bebas. Yang penting konstanta ya. Yang ini hanya x saja, kemudian ininya konstanta bebas, sehingga hasilnya adalah sin x. Sin t menjadi sin x ya, karena sudah sesuai dengan teorema 5.1 tadi. Oke. Dengan perhitungan dan juga teorema hasilnya sama gitu ya. Untuk contoh yang B, di sini ada fx sama dengan integral dari 2x sampai 0 t pangkat 3 dt. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan teorema tadi, karena yang pertama batasnya adalah x-nya tidak ada di atas. Oke, yang di atas malah konstantanya ya.
Oke. Kemudian yang kedua ini kita bisa siasati dengan dibalik tadi ya. Berarti dari 0 sampai 2x. Berarti integralnya menjadi negatif gitu ya. T pangkat 3 dt. Akan tapi di sini kan dari bunyi teoremanya kan hanya x saja. Nah, tapi di sini 2x. Nah, ini juga tidak bisa kita gunakan gitu ya. Oke. Sehingga di sini yang kita kerjakan secara biasa, secara perhitungan gitu ya. Nah, integral dari T pangkat 3 adalah 1/4 T pangkat 4, batasnya dari 2x sampai 0. Oke, kemudian T-nya kita masukkan 0 dulu karena batas atasnya 0. Ya, jangan sampai terbalik ya. Posisi yang pertama adalah yang batas atas dikurangi batas bawah gitu ya. Kemudian dikurangi T pangkat 4 diganti dengan 2x ya. 2x pangkat 4. Oke. Nah, ini yang sama dengan 0. Ini sama dengan min 4x pangkat 4. Sehingga f aksennya adalah min 4x pangkat 4. Oke. Oke, ini bukan 16 ya. Ini yang benar adalah yang ini ya. Ini tidak. F aksennya ketemu min 4 x pangkat 4. Oke. Ini latihan ketiga. Latihan ketiga adalah tentukan turunan dari G dari fungsi berikut ya. Oke, bisa menggunakan teorema kalau memang posisinya sesuai, atau juga ditulis secara manual seperti tadi. Ini ada 4 soal, silahkan dicoba. Kemudian di sini sudah saya sediakan 3 kunci ya dari 4 soal yang saya sediakan. Gitu ya. Oke, demikian tadi materi tentang teorema kalkulus yang pertama, dan juga tadi disambung dengan materi tentang hubungan kalkulus dan limit gitu ya. Nah, apabila ada pertanyaan seputar materi kali ini bisa ditanyakan di grup yang tersedia atau di kolom komentar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang kok beda dengan cara saya, silahkan sampaikan saja ya, supaya kita sama-sama belajar di sini, supaya kalian paham, saya juga lebih paham seperti itu ya. Oke, untuk hari ini saya ajukan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.